Futur itu kita definisikan dulu ya. Yeah. Futur itu perubahan yang terjadi setelah seseorang merasakan keimanan, karena dia buat dosa dia futur. Jadi futur itu perubahan dari kenikmatan iman yang sudah dirasakan kepada lemahnya iman itu. Nah, itu kapan bisa terjadi? Ulama sudah mengatakan iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Artinya kalau maksiat dilakukan maka terjadi futur. Kita sudah tahu itu kuncinya dulu. Berarti jangan buat maksiat. Karena begini, dosa itu Allah ciptakan untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Amal saleh Allah ciptakan untuk dipelajari dan diterapkan. Itu kan sederhananya. Jadi dosa itu bukan untuk dicoba-coba. Jadi nggak usah bilang saya mau coba dulu zina gimana rasanya, nggak perlu. Atau saya mau coba dulu minum khamr, nggak perlu. Karena akibat yang terjadi pada orang-orang sebelum kita yang sudah mencobanya akan menimpa kita. Para pezina misalnya, mereka habis berzina mereka menyesal. Itu terjadi pada semua pezina walaupun orang kafir. Mereka kalau lakukan itu mereka akan ada ketakutan, ada kekhawatiran, dan itu berbahaya karena sperma yang dimiliki oleh laki-laki yang merupakan bibit manusia itu terpengaruh sekali dengan ketenangan jiwa seseorang kan. Di saat dia lakukan perzinahan, dia sembunyi-sembunyi masuk hotel, kan tidak ada ketenangan. Jadi kualitas sperma yang merupakan bibit manusia terganggu. Sel telur juga yang merupakan kantong manusia juga terganggu. Makanya beda dengan orang yang Allah kasih solusi kok. Allah kasih nikah. Kenapa nggak nikah saja? Toh sama pelampiasan biologis. Kalau Allah memberikan kita hawa nafsu, kemudian Allah tidak berikan solusi, wajar orang terjerumus. Tapi Allah haramkan, ini biologis ya. Hai laki-laki saya berikan kamu sperma, hai perempuan saya berikan kamu sel telur. Nah ini nanti untuk populasi manusia, karena Allah ciptakan kita untuk itu kan. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat sampai seluruh anak Adam lahir. Sampai manusia terakhir, nggak mungkin tidak gitu. Nah tapi Allah bilang, yang tidak boleh pelampiasan salah itu adalah zina, yang boleh adalah nikah kan gitu. Nah nikah itu sederhana kan. Wali perempuan cuma mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya si fulan binti fulan dengan mas kawin ini. Laki-laki itu mengatakan saya terima nikahnya, selesai. Kurang dari 5 menit selesai. 2 saksi, ada kalimat akad, ada mahar, sah kan itu. Nah bedanya kalau orang berzina misalnya, dia masuk kamar hotel dalam kondisi dia ketakutan. Dia berpengaruh tadi kualitas sperma sama sel telurnya, dan kalau mereka hamil, maka dua-duanya malu, keluarganya malu, anak itu nggak jelas statusnya. Sekarang kalau orang angkat nikah nih, selesai akad nikah, semua keluarganya tahu. Pada saat mereka masuk kamar malam pertama mereka akan biologis, tapi beda kan, dua-duanya senang, sehingga kualitas sperma yang akan jadi bibit manusia dan sel telur juga akan bagus. Biologisnya. Selain itu juga dalam Islam berpahala biologis yang halal. Kalau hamil dua-duanya gembira, keluarganya senang, anak yang lahir jelas statusnya. Lalu kenapa nggak ini? Kenapa harus ini? Gitu. Sama pada saat Allah haramkan babi, nggak boleh makan babi. Ini adalah Allah ciptakan babi, ini bentuknya, ini bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya ada semua nih. Jangan disentuh ya, jangan dimakan. Tapi Allah kan berikan kita potensi ingin makan daging. Nah Allah kasih solusinya. Semua selain ini misalnya sapi, kambing, ayam, kelinci, hewan di air, semua halal kan. Lalu kenapa harus ini gitu? Padahal Allah kasih solusi. Allah haramkan khamr, jangan khamr. Allah ganti susu, madu, sirup, jamu. Kenapa harus ini gitu? Ini Allah datangkan cuma sebagai ujian saja. Jadi dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Wah, keren. Sementara amal soleh itu untuk dipelajari dan diterapkan. Jangan dicoba tuh deh. Jangan dicoba. Hati-hati tuh. Ngetes-ngetes keimanan dan lain-lainnya. Nggak perlu.